أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membacanya dan juga kita sebagai yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita memasuki ke acara yang ketiga, yakni penyampaian materi kepada Al-Ustaz Muhammad Laili Al-Fadli. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal 'alamin. Akhwani wal akhwat fi din Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis barakah ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan program detik, di mana dalam kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan huruf shad, dan hari ini kita akan membahas atau membedah huruf wad. Dan ini sepertinya agak cukup panjang dibandingkan sebelumnya. Jadi afwan kalau misalnya nanti teorinya atau materinya lebih panjang dari biasanya sedikit. Huruf wad merupakan kekhasan bahasa Arab. Jadi menurut para ulama ahli bahasa, para ahli fonetik, mereka mengatakan bahwa huruf wad ini sering digunakan oleh orang-orang Arab, sedangkan bahasa di luar Arab itu kalaupun ada, maka penggunaannya jarang. Oleh karena itu, dikatakan bahwa lughatul Arab, lughatul wad.
Jadi bahasa Arab itu bahasanya huruf dhad. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab huruf dhad ini digunakan biasa saja, bukan bukan pada kata-kata tertentu saja, namun memang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Beda dengan sebagian bahasa yang lain yang kalaupun ada huruf dhad, itu penggunaannya tidak seintens dalam bahasa Arab. Bahkan menurut kebanyakan ulama, hampir dianggap tidak ada huruf yang seperti dhad pada bahasa-bahasa di luar bahasa Arab. Huruf dhad memiliki kemiripan suara dan kesamaan sifat dengan huruf dha. Secara teori seperti itu. Kenapa? Karena baik huruf dhad maupun huruf dha itu sama-sama memiliki sifat jahar, sama-sama memiliki sifat rakhawah, sama-sama memiliki sifat itbaqa. Ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama adalah makhraj. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istitalah yang dimiliki oleh sifat istitalah yang dimiliki oleh huruf dhad. Makanya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala ketika ingin membedakan huruf dhad dengan huruf dha, maka beliau mengatakan dhad bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i. Dan huruf dhad dengan perbedaan makhraj serta sifat istitalahnya bedakanlah dengan huruf dha. Jadi yang membedakan antara huruf dhad dengan huruf dha adalah makhraj dan istitalah. Berarti jaharnya sama, rikhwahnya sama, dan juga istitalahnya dan juga itbaqnya sama. Apabila huruf dhad berpindah makhrajnya ke ujung lidah, maka hilanglah istitalahnya dan suaranya akan menjadi huruf dha. Padahal mengubah satu huruf menjadi huruf yang lain merupakan kekeliruan yang dapat berpotensi mengubah makna. Maka hati-hati. Jangan sampai kita keliru mengucapkan huruf dhad menjadi huruf dha. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Nasyar mengatakan bahwa tidak ada sebuah huruf yang begitu berat diucapkan oleh lisan yang semisal dengan huruf dhad. Sedangkan di sisi yang lain keadaan lisan setiap orang berbeda-beda dan tidak banyak yang sanggup membacanya dengan tahsin yang tepat. Maka di sini Al-Imam Ibnu Jazari ingin mengatakan pada kita berhati-hati saat mengucapkan huruf dhad. Kenapa? Karena beliau telah menyaksikan sendiri di masa beliau, kalau kita lihat di An-Nasyr, ada orang yang mengucapkan dhad menjadi dha. Ada orang yang mengucapkan dhad menjadi ta. Ada orang yang mengucapkan dhad mirip zai. Ada orang yang mengucapkan dhad menjadi dal tebal. Ada orang yang mengucapkan dhad menjadi lam tebal, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari sisi makhrajnya saja, kalau kita lihat, dhad mirip sekali dengan lam pada satu sisi, dan mirip dengan ta pada sisi yang lain. Nanti akan kita lihat maksud mirip lam dan mirip ta lebih detailnya ketika kita sudah melihat gambar makhraj huruf dhad. Intinya ketika suara dialirkan di sisi lidah, lam itu kan suara mengalir di sisi lidah karena inhiraf ya. Ujung lidah nempel, lam. Kita berbicara lam dulu, ujung lidah nempel, suara mengalir di sisi lidah. Begitu. Sedangkan ta menutup rapat aliran suara, kemudian si suara itu difokuskan pada makhrajnya. Itu to. Jadi kalau kita fokuskan suara di sisi lidah, maka dia akan sangat mirip dengan lam. Kalau kita fokuskan suara di ujung lidah, maka dia akan sangat mirip dengan to. Maka hati-hati. Jadi tadi di awal kita sudah memberikan peringatan jangan sampai mirip dha karena kesamaan sifat-sifatnya. Maka di sini lihat dari makhrajnya jangan sampai menjadi lam tebal, jangan sampai menjadi to, begitu. Terdapat sebuah perkataan yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan huruf dhad. Ana afsahu man nataqa bi dhad. Dan aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Ini apakah benar hadis Nabi? Jawabannya bukan. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa riwayat ini tidak ada asalnya dan tidak sahih disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita katakan ini bukan hadis atau hadis palsu. Palsu ya. Jadi bukan hadis. Maka jangan katakan ini hadis karena bukan hadis. Hadis palsu itu sama dengan bukan hadis. Menurut Ibnu Katsir maknanya benar tapi tidak ada asalnya. Maknanya benar
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengucapkan, orang yang paling pasti mengucapkan huruf dhad. Namun nggak ada asalnya, asal usul dari mana nggak jelas ini. Begitu. Ini adalah menurut Ibnu Katsir. Apakah benar Nabi adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad? Ini kadang-kadang ada orang yang bertanya begitu. Ustaz, apakah benar Nabi itu orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad sebagaimana hadis ana afsahukum bil dhad? Maka jawabannya, Nabi itu bukan hanya orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad, namun beliau adalah orang yang paling fasih mengucapkan seluruh huruf hijaiyah. Jadi tidak butuh hadis ini lagi untuk menunjukkan bahwa Nabi itu memang orang yang paling fasih mengucapkan huruf hijaiyah. Kenapa? Karena memang kalaulah pada zaman itu ada orang yang bisa lebih fasih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kenabian diberikan kepadanya, bukan pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu alasan kenapa kemudian seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih menjadi nabi, karena memang beliau telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak kecil untuk bisa melafalkan Al-Quran bahasa Arab dengan bahasa yang paling fasih. Agar apa? Agar orang tidak keliru menyimak mendengar bacaan beliau. Begitu. Makanya Nabi SAW disioti dengan apa? Ketika membaca Al-Quran, mufassaratan harfan-harfa. Agar apa? Agar tidak keliru. Nabi mengucapkan dhad itu ya dhad tidak menjadi dha, tidak terdengar dha. Nabi mengucapkan dzal itu ya dzal tidak terdengar tha. Nabi mengucapkan kha ya kha tidak terdengar ghaib, tidak terdengar ha, tidak terdengar ha, dan lain sebagainya. Makanya dikenal di antara sifat Rasul, ya, di antara sifat Rasul adalah tabligh, ya. Bukan hanya amanah dalam menyampaikan, tapi juga bisa menyampaikan dengan tepat, dengan benar, dengan huruf yang tepat, dengan urutan atau dengan gaya bahasa yang juga mudah dipahami, begitu. Berkaitan dengan huruf dhad di dalam salat, maka Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, apabila seseorang belum mampu mengucapkan huruf dhad dengan sempurna, maka baginya boleh mengganti dengan huruf dha saat membaca surah Al-Fatihah. Jadi misalnya ada orang nggak bisa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kemudian dia boleh menggantinya dengan dha menurut fatwa Ibnu Katsir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hal ini disebabkan kesamaan sifat-sifat huruf dha dengan dhad selain sifat istiqolahnya. Pendapat ini juga yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun demikian, mayoritas ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Al-Imam An-Nawawi mengatakan pendapat yang sahih adalah tidak boleh mengganti dhad dengan dha, sebagaimana tidak boleh mengganti satu huruf dengan huruf yang lain dalam membaca Al-Quran. Kecuali ada riwayatnya. Ini kan nggak ada riwayat. Ini berdasarkan kebiasaan orang-orang Arab saja yang mengubah dhad menjadi dha. Begitu. Baik, lalu di mana makhraj dari huruf dhad? Salah satu sisi lidah yang bertemu dengan gigi geraham atas, baik kanan, kiri, atau kedua sisi lidah. Begitu. Yang bertemu dengan huruf gigi geraham atas, keluar huruf dhad. Al-Imam Ghazali mengatakan, wal-dhadu min hafatihi idwaliya al-adrasa min aisara al-yumna. Di sini kata al-adras. Al-adras. Yang pertama, hafatihi. Hafa itu apa? Sisinya lidah. Yang bertemu al-adras. Min aisara, dari sebelah kiri, au yumnaha, atau sebelah kanan. Bagaimana? Bisa kita lihat di sini. Tampak samping seperti ini, ya kalau kepala kita dibelah, kemudian dilihat sisinya tampak seperti ini. Kemudian tampak di sini adalah, katakanlah ini adalah langit-langit. Ini langit-langit. Kemudian lidah disentuhkan kemana? Lidah disentuhkan ke bagian gigi geraham yang kanan. Geraham itu mana? Gigi manusia kan ada 8 ya. Ada 8 bagian. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang disebut geraham yang mana? Ada yang tahu yang disebut geraham yang mana? Al-adras. Yang disebut al-adras. Al-adras. Maka yang disebut al-adras ini yang saya kasih warna. Dari 4 sampai 8. Pertanyaannya, apakah seluruhnya mesti disentuhkan oleh lidah? Apakah lidah mesti menyentuh seluruh bagian tersebut? Jawabannya, para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa seluruhnya harus tersentuh. Karena inilah yang disebut dengan al-adras. Seluruhnya harus tersentuh karena inilah yang disebut dengan al-adras. Ini adalah pendapat pertama, seluruhnya.
Pendapat kedua mengatakan bahwa hanya tawahin saja. Dalam bahasa Arab ini beda ya. Hanya tawahin, nama-namanya beda. Tawahin itu mana? Tawahin itu 5 sampai 7. Hanya tawahin 5 sampai 7. Dalam bahasa Arab nomor 1 namanya thanaya, nomor 2 namanya rubaiyat, nomor 3 namanya al-anyab, 4 namanya dawahik, 5, 6, 7 namanya tawahin, 8 namanya nawajir. Gitu. Dalam bahasa Indonesia nomor 1 namanya gigi seri depan, nomor 2 gigi seri, nomor 3 gigi taring, 4 premolar 1, 5 premolar 2, 6 geraham 1, 7 geraham 2, 8 gigi bungsu atau geraham 3. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan yang penting aldros manapun gigi yang tersentuh semampunya. Ini yang ketiga, dan yang ketiga lebih mudah untuk diamalkan. Pendapat yang ketiga lebih mudah untuk diamalkan karena pendapat yang ketiga ini mengatakan bagian gigi mana saja yang penting aldros, begitu. Kemudian pernah ada salah seorang ahli gigi yang mengikuti daurah kami dan kemudian beliau mengatakan untuk menyentuhkan lidah ke gigi nomor 8 itu berat dan tidak mungkin. Jadi hampir tidak dimungkinkan kita menyentuhkan secara sempurna ke gigi nomor 8. Lidah itu berat sehingga nomor 8 bisa kita coret. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk disentuhkan. Karena tidak memungkinkan untuk disentuhkan. Berdasarkan hitung-hitungan ahli kesehatan. Kalau memang kita bisa, silakan. Tapi memang ketika saya coba fokus lagi, oh iya benar, saya ternyata ketika mengucapkan huruf log berat kalau sengaja harus disentuhkan ke gigi nomor 8 karena giginya ada paling belakang dan biasanya kecil ya, begitu. Paling yang tersentuh itu dari sini dari 4 maksimal sampai 7, bahkan 7 pun kadang-kadang cuma kena sedikit saja. Itu pun dari 4, itu yang sering itu dari 4 sampai 7. Maka tidak heran kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan ini tawahin saja nomor 2. Sebagaimana dikutip oleh Mulla Ali Al-Qari dalam Minahul Fikriyah, beliau mengatakan sebagian ulama mengatakan bahwa al-adros di sini adalah at-tawahin, bukan seluruh gigi geraham. Begitu ya. Jadi al-adros itu 4 sampai 8, bukan 5 sampai 7. Yang 5 sampai 7 itu adalah tawahin. Yang disebut al-adros adalah 4 sampai 8. Cuma di sini para ulama berbeda pendapat di mana al-adros yang dimaksud pada bait atau pada makhrajah huruf dhad. Kebanyakan ulama tidak membatasi, pokoknya al-adros gitu ya. Pokoknya al-adros. Sebagian ulama mengatakan apa? Seluruh al-adros harus tersentuh. Ini pendapat nomor pertama. Pendapat nomor kedua adalah tawahin saja 5, 6, 7. Ini adalah pendapat. Wallahu alam itu pendapatnya siapa? Karena Mulla Al-Qari enggak menyebutkan ulama yang mana. Cuma kalau Mulla Al-Qari mengatakan ya pokoknya al-adros ya, sama al-adros tidak masalah. Itu pilihannya Al-Qari dan pilihannya kebanyakan ulama. Dan itu lebih mudah untuk diamalkan. Pokoknya selama al-adros tidak masalah. Pokoknya selama al-adros tidak masalah mau nomor 4, 5, 6, 7 atau 6. Namun menurut ahli kesehatan kita akan tidak mungkin untuk menempelkan lidah ke gigi nomor 8. Begitu. Bagaimana dengan ujung lidahnya? Maka ujung lidahnya bisa kita di sini maka disentuhkan ke sekitar wilayah area gusi gigi seri atas kita. Di sekitar situ walaupun tidak mesti karena itu enggak penting sebetulnya ya. Yang penting ujung lidah itu istilahnya nggak liar kemana-mana, maka disentuhkan ke langit-langit yang berhadapan dengannya. Apa itu ya? Gusi gigi seri atas kita. Baik, kita lihat dari sisi yang lain. Oh, ini berkaitan dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai bagian lidah mana yang bersama dengan sisi lidah. Sebagian ulama menilai tawahin tadi pendapat yang tadi disebut berdua. Kemudian adros secara umum dari premolar 1 sampai 3. Yang kemudian di sini pun ada 2 pendapat, apakah harus menyentuhkan semuanya atau bebas yang mana saja. Namun menurut ahli gigi berat bagi seorang untuk menentukan si lidah ke geraham 3, sehingga yang paling memungkinkan hanya premolar 1 sampai geraham 2 seperti yang tadi telah disampaikan. Ini tampak dari sisi yang lain, maka sandaran ujung lidahnya adalah di sekitar gusi gigi seri atas area. Saya tidak menyebutkan satu titik yang pasti karena memang tidak ada kepastian. Ya pokoknya lidah itu nyentuh secara normal, natural saja begitu. Dan itu adalah makhrajnya lam sebetulnya. Jadi ketika ujung sisi lidah ini menyentuh bagian tersebut, maka dia sebetulnya adalah makhraj huruf lam. Sehingga hati-hati, ketika sandaran di sisinya itu tidak kuat sebagai sumber suara, maka suara akan menjadi lam. Jadi kalau misalnya kita malah fokusnya di ujung lidah, lalu kemudian kita alirkan di sisi lidah, si suara,
maka itu akan menjadi huruf lam. Kenapa? Karena sisi lidahnya belum menyentuh di bagian geraham. Kemudian hati-hati juga ketika kita terlalu memfokuskan suara di ujung lidah, ya malah kemudian dirapatkan si bagian sisinya itu terlalu rapat nempelnya, maka suara akan terhenti. Dan ini akan mirip sekali dengan huruf to nanti. Jadi hati-hati, ini benar ya, sisi lidahnya itu harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai terlalu kuat menekan karena nanti mirip to. Jangan sampai terlalu lemah karena nanti menjadi mirip lam. Kalau terlalu kuat, ini menjadi mirip to. Begitu. Padahal sebagaimana telah kita sampaikan bersama ketika membahas sifat riqwah, bahwa yang namanya huruf-huruf riqwah itu makhrajnya tidak terkunci. Huruf-huruf riqwah makhrajnya tidak terkunci. Secara teori seperti itu, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Makhrajnya di mana? Dhad. Makhrajnya adalah di sisi lidah. Bersentuhan dengan adras. Maka berarti tidak boleh terkunci. Kenapa? Karena kalau terkunci berarti dia akan mengubah huruf dhad yang asalnya riqwah menjadi syiddah. Begitu. Makanya tidak heran apabila kemudian hari ini begitu banyak orang yang mengucapkan dhad menjadi do. Ini adalah huruf to atau dal tebal. Do. Walad do. Kenapa? Karena yang menjadi sandaran pada akhirnya ujung lidah. Ya. Ketika lidah itu ditempelkan ke bagian geraham mau kiri mau kanan, kemudian ketika dilepas yang menjadi sandaran suara itu adalah ujung lidah. Walad, misalnya di sisi nih, walad. Tapi pas di to-nya ujung lidah walad to. Jangan sampai seperti itu. Ini hati-hati. Sedangkan apabila kemudian kita tidak menyentuhkan apa sisi lidah, maka suara menjadi lam. Walau. Ya begitu. Jadi ini mesti diperhatikan baik-baik, jangan sampai keliru mengucapkan huruf dhad. Begitu. Namun demikian, nah di sini ya, para ulama fonetik berpendapat bahwa kebanyakan orang-orang Arab hari ini, yang kita saksikan hari ini, yang kita dengar hari ini, tidak mengeluarkan huruf dhad dari sisi lidah, dan inilah kenyataannya, melainkan mengeluarkannya dari ujung lidah sebagaimana huruf to, dal, dan ta. Kenapa? Karena beratnya mengucapkan huruf dhad dari sisi lidah. Mereka mengatakan bahwa huruf dhad hari ini merupakan versi tebal dari huruf dal. Padahal aslinya versi tebal dari huruf dal adalah huruf to. Sifatnya sama-sama syiddah, sifatnya sama-sama qalqalah, sifatnya sama-sama jahar. Yang beda apa? Tebal tipisnya. Jadi sebetulnya huruf to mestinya suaranya mirip dal, bukan mirip ta. Huruf to suaranya mirip dal, bukan mirip ta. Namun gara-gara si dhad ini dipindahkan makhrajnya ke ujung lidah, akhirnya suara dhad menjadi huruf to. Terus to-nya diapain? Kan jadi sama tuh dhad dengan to. Maka to-nya supaya beda dihamskan. Itulah yang terjadi oleh kebanyakan orang-orang hari ini. Sehingga dhad menjadi dal tebal, to menjadi ta tebal. Dan ini yang diamalkan oleh kebanyakan manusia hari ini. Dhad-nya menjadi dal tebal, to-nya menjadi ta tebal. To, itu kan banyak orang auzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Dr. Nasaruddin Idris Jauhar dalam kitab Ilmul Aswat beliau mengatakan al-dhadu sautun dzalqiyun asnaniyun lathawiyun infijariyun majhurun mutabaqun, bahwa huruf dhad itu adalah huruf apico-alveodental. Apico-alveodental ini. Apico-alveodental. Apa maksudnya? Maksudnya adalah huruf yang dikeluarkan dari ujung lidah yang bertemu pangkal gigi seri atas. Jadi sama dengan huruf to. Itulah yang diucapkan oleh orang-orang Arab hari ini. Kok bisa-bisanya di kitab Ilmul Aswad, jadi bukan cuma satu kitab, seluruh kitab Ilmul Aswad hari ini mengatakan seperti ini. Kok bisa-bisanya sih para ulama fonetik mengatakan bahwa dhad yang diucapkan orang-orang Arab seperti itu? Karena mereka meneliti, mengamati. Itulah hasil penelitian dan pengamatan para ahli fonetik hari ini. Bahkan mereka mengatakan huruf dhad yang disebutkan dalam kitab-kitab tajwid dan juga kitab-kitab qiraat itu tidak ada.
Jadi mana pengamalannya huruf dhad yang disebutkan kita kaji dalam kitab-kitab qiraat itu tidak ada menurut mereka. Makanya kalau kita lihat IPA, International Phonetic Association, ya, maka di sana nggak ada tuh suara huruf dhad. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan huruf dhad itu yang mana. Huruf dhad yang menurut ulama tajwid, yang menurut ulama qiraat itu yang mana. Ketika misalnya ulama-ulama tajwid atau qiraat mencontohkan, maka menurut pandangan fonetik itu bukan di sisi lidah, tapi di ujung lidah. Dan itu bukan dhad yang sama dengan apa yang disebutkan dalam kitab-kitab, melainkan huruf to atau dal tebal begitu. Yang ini ya, apiko alveo dental yang dikeluarkan dari ujung lidah yang bertemu pangkal gigi sari atas. Dan sifatnya apa? Kata beliau infijari. Apa itu infijari? Syiddah. Jadi dhad menurut ahli fonetik hari ini diucapkan dengan syiddah. Do, syiddah kan? Do, syiddah. Bedanya gak ada kol-kolah aja. Min fadlih. Bedanya dengan huruf syiddah yang lain. Tapi dari sisi terhambat atau tidak aliran suara terhambat. Kenapa? Karena memang aliran suara ditutup. Di kanan ditutup, di kiri ditutup, di depan ditutup. Syiddah. Sama dengan dal. Ad. Sama. Makanya disebut dal tebal. Kemudian majhurun, jahar, dan mutbaqun, itbaqa. Pendapat ini merupakan pendapat yang secara umum dipegang oleh para ulama fonetik kontemporer berdasarkan pengamatan dan penelitian mereka atas pelafalan orang-orang Arab pada zaman sekarang secara umum di negara-negara Timur Tengah. Bahkan menurut Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad, masalah memindahkan dhad menjadi dal tebal itu bukan terjadi di tengah-tengah orang-orang Arab yang awam begitu. Bahkan beliau mengatakan bahwa itu memang dilakukan oleh para ulama dan juga para penuntut ilmu begitu. Begitu. Makanya tidak heran apabila para ulama fonetik faja'ala makhraja dhadi min makhrajit ta'i wa dali wa ta'i bina'an ala nutqi katsirin minal qura'i fi zamanina. Perhatikan ya, bahwa beliau mengatakan para ulama fonetik menjadikan huruf dhad ya, menyatakan bahwa huruf dhad ini dikeluarkan dari apa? Dari makhrajat ta, dari makhrajat dal, dari makhrajat dha. Kenapa? Atas dasar apa? Para ulama fonetik mengatakan bahwa huruf dhad itu dikeluarkan dari ujung lidah. Binaan ala nutqi katsirin minal qura'i fi zamanina. Ternyata berangkat dari kebanyakan para ahli qiraat yang mengucapkan di zaman sekarang. Jadi zaman sekarang itu telah berpindah yang asalnya mestinya di sisi lidah menjadi di ujung lidah, yang asalnya rifwah menjadi syiddah, dan ini tidak bisa dibantah secara teori. Makanya tidak heran mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kenapa huruf dhad masuk rokhawah padahal secara pelafalan mirip syiddah? Ya karena memang secara pelafalan hari ini orang-orang mengucapkannya dengan syiddah. Bukan hanya orang-orang awamnya, tapi juga para ahli qiraatnya. Sebagian disebutkan, dan ini diakui oleh Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad, ahli qiraat sekaligus ahli fonetik begitu ya. Jauh sebelum itu, permasalahan kefasihan huruf dhad memang menjadi masalah. Jadi huruf dhad itu kan berat. Huruf dhad itu berat diucapkan, lalu kemudian dia ini punya kekhasan atau tidak bisa diucapkan seringan huruf-huruf yang lain. Bahkan permasalahan huruf dhad, beratnya mengucapkan huruf dhad, bukan cuma dirasakan bagi orang-orang non-Arab, tapi juga dirasakan bagi orang-orang Arab asli. Bahkan hal ini telah terjadi sejak zaman para ulama salaf terdahulu. Kalau misalnya kita lihat beberapa penelitian sejarah huruf dhad, maka menyebutkan ya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu ada sebagian orang-orang Arab yang sudah mengucapkan huruf dhad misalnya menjadi huruf dha. Begitu. Dan itu mereka ternyata pada akhirnya ada yang menjadi bahasa. Jadi jauh sebelum zaman Umar bin Khattab juga ada sebagian kabilah yang mengucapkan huruf dhad menjadi dha, sehingga mereka mengubahnya, atau misalnya mengubah dhad menjadi lam tebal, atau mengubah lam tebal menjadi dhad begitu. Jadi ini hal yang memang sudah menjadi dalam tanda petik masalah, sudah menjadi masalah sejak zaman dulu, hingga apabila kemudian hari ini kita melihat adanya pergeseran suara pada huruf dhad, maka ya dalam batas-batas kewajaran masih wajar begitu. Karena kita tidak berbicara perubahan huruf secara total, namun perubahan makhraj dan sebagian sifat huruf tertentu. Hal tersebut misalnya disampaikan oleh Midhal Ahmad Asy-Syarif dalam tesis S2 beliau yang berjudul Shawtul Dhadi fi Lughatil Arabiyyah. Ini kajian sejarah huruf dhad dalam bahasa Arab ya.
Beliau menceritakan beberapa huruf dhad di zaman dulu dan riwayat-riwayat. Ya kalau misalnya mau silakan dicari. Ya. Bukan Ustaz ya. Bahasa Arab dari Syekh Nidal Ahmad Asy-Syarif, judulnya Sautul Dhad fi Lughatil Arabiyyah. Di sana beliau mengutip ahli fonetik, juga mengutip ahli tajwid dan qiraat. Bahkan yang menarik, gitu ya, yang menarik ketika kemudian kita melihat kitabnya Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi sebagai ulama yang pertama kali menulis tentang makharijul huruf hijaiyah, beliau pun tidak menyebutkan bahwa huruf dhad itu keluar dari sisi lidah. Beliau tidak pernah menyebutkan bahwa huruf dhad keluar dari sisi lidah. Berarti sejak zaman dulu pun sudah ada perbedaan. Atau yang dirasakan Al-Khalil bisa jadi bukan di sisi lidah. Beliau mengatakan apa? Dalam kitab Al-Ain, Al-Khalil Ibn Al-Farahidi mengatakan summal jinu wasyinu wadhadu fi hayyizin wahid. Kemudian huruf jim, huruf shin, dan huruf dhad keluar dari satu tempat yang sama. Bisa dibayangkan bagaimana cara mengeluarkannya? Jim, shin, dan dhad keluar dari tempat yang sama. Kenapa ya nggak disebutkan? Karena menurut beliau ya itu masuknya hawaiyah. Ya alif dan ya alif waw dan hamzah itu hawaiyah. Jauh, begitu. Beliau mengatakan bahwa jim, shin, dan dhad itu keluar dari satu tempat yang sama. Berarti mengucapkannya bagaimana? Ya, sya, ya tinggal di analogikan saja. Sya, ja, do. Berarti kan begitu ya. Do. Berarti kan seperti itu kurang lebih. Tapi apakah benar itu Allah Ta'ala? Karena kita nggak punya rekaman bacaan atau rekaman pelafalan Al-Imam Al-Khalil Ibn Al-Farahidi. Namun beliau merekam dari sisi teorinya seperti itu. Jin, shin, dan dhad itu keluar dari tempat yang sama. Beliau melanjutkan wal jin wa shin wa dhadu syajariyah li'anna mabda'aha min syajaril fami ay mafradil fam. Huruf jin, huruf shin, dan huruf dhad itu disebut dengan lakobnya syajariyah. Kenapa disebut syajariyah? Karena memang tempat keluarnya bermula dari syajarnya mulut. Apa itu? Rongga mulut. Jadi kalau ini adalah rongga mulut, maka dia tempat keluarnya daerah situ. Begitu. Ya, makanya kalau para ulama fonetik nggak sepakat kalau memang dhodnya adalah ahli qiraat, bukan syajariyah, tapi jambiyah karena di samping. Sama dengan lam, jambiyah. Ulama yang diketahui pertama kali, kalau ada yang bertanya, terus siapa orang yang pertama kali menyebutkan huruf dhad itu di sisi lidah? Maka wallahu a'lam bishawab ya. Literatur tertua yang saya dapatkan, ulama yang diketahui pertama kali menyebutkan bahwa makhraj dhad berasal dari sisi lidah dan geraham adalah Imam Sibawayh atau Sibawayh. Beliau mengatakan wa min awwali hafatil lisani wa mayalihi min al-abrasi makhrajil dhad. Dari awal sisi lidah yang bersentuhan dengan di geraham yang berhadapan dengannya, maka itulah tempat keluar bagi huruf dhad. Inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama setelahnya, baik dari kalangan ahli bahasa maupun ahli qiraat. Jadi setelah Imam Sibawayh menulis pada kitab, maka inilah yang kemudian di copy paste istilahnya di kitab tajwid qiraat ataupun kitab-kitab bahasa Arab, bukan dapatnya Al-Khalil. Ini adalah berkaitan dengan makhraj. Jadi berkaitan dengan makhraj, para ulama saja sudah berbeda pendapat. Ulama zaman dulu beda pendapat, ulama zaman sekarang pun berbeda pendapat. Namun yang dipegang oleh mayoritas ulama kaum muslimin, baik itu kalangan ahli bahasa Arab maupun tajwid dan qiraat, adalah di sisi lidah. Walaupun sekali lagi dalam prakteknya ternyata kebanyakan orang hari ini mengucapkan dari ujung lidah sebagaimana huruf o, dal, dan ta. Kemudian adapun sifat-sifat penting pada huruf dhad sebagaimana disebutkan oleh para ulama tajwid, saya tidak menyebutkan seluruh sifatnya, hanya yang penting-penting saja. Yang pertama adalah jahar. Kita sudah bahas ya jahar itu apa, yaitu getaran pada pita suara sehingga aliran udara tertahan dan menjadi suara. Begitu. Jadi udara dari paru-paru itu kadang tertahan oleh pita suara, kadang tidak tertahan oleh pita suara. Kalau tertahan oleh pita suara maka dia suara namanya atau jahar. Kalau dia tidak tertahan oleh pita suara namanya hams atau nir suara, tidak bersuara. Yang kedua adalah riqwah, yang ketiga adalah itbaq, yang keempat adalah istitalah. Itbaq juga kita sudah paham, intinya adalah dia naik lebih tinggi daripada isti'la ya. Kalau isti'la itu dia naik, kemudian ada cekungan, ada pangkal lidah yang naik, kemudian ada tekanan pada tenggorokan, ada velarisasi dan juga ada faringalisasi. Kalau itbaq ditambah naik lagi. Jadi setelah begini tambah naik, dan ini sudah kita bahas dalam bab shad sehingga tidak perlu berpanjang kalam. Yang jadi masalah adalah permasalahan riqwah dan istitalah. Kenapa? Karena dalam ilmu fonetik ternyata huruf dhad tidak disebut riqwah dan tidak disebut-sebut namanya istitalah. Jadi para ulama fonetik itu nggak nyebut-nyebut istitalah.
Begitu. Sebagian ulama fonetik menjadikan dhad sebagai huruf syiddah seperti yang tadi telah disebutkan dan tidak menyebutkan sifat istidlalah. Tadi sudah disebutkan. Begitu. Adapun para ulama terdahulu, ya agak lama sedikit ya, ini sudah hampir 16 bab ini. Para ulama terdahulu misalnya Imam Sibawi mengatakan bahwa huruf dhad memiliki sifat rikhwah. Ya, ini kata Imam Sibawi. Beliau mengatakan dalam Alkitab wa min rikhwatu, dan di antara sifat huruf adalah rikhwah. Yang punya sifat rikhwah siapa saja? Al-ha wal ha wal ghain wal kha wal shin wal sad wal dhad wal zai wal sin wal dha wal tha wal dzal wal fa. Yang menarik beliau mengatakan begini, wadzalika, makanya idza qulta, kalau engkau mengatakan atos wangqad wa ashbahu dzalika ajraita fihi sauta in syi'ta. Nah, ini yang jadi masalah memang. Perhatikan bahwa menurut beliau ketika kita mengucapkan kata atos, maka sin bisa dialirkan in syi'ta, ajraita fihi sauta in syi'ta. Masalah tidak? Tidak masalah, karena kita memang bisa mempraktekannya dengan baik. Atos. Oke, kita bisa mengalirkan suaranya sebagaimana kita kehendaki. In syi'ta. Pokoknya kalau kamu mau mengalirkan sepanjang apapun bisa. Ini kata Imam Sibuyah. Yang jadi masalah bagaimana dengan dhad wangqad? Coba kita alirkan semau kita, bisa atau tidak? Maka kebanyakan orang tidak bisa mengalirkan. Angqad. Oh, cuma segitu doang. Angqad. Padahal kata Imam Sibuyah harusnya in syi'ta. Maka dari itu ya berarti memang benar-benar ada perubahan suara. Dan ini harus kita akui bahwa hari ini dhad ini sudah mengalami perubahan suara. Begitu, dan itu berarti perubahan suara yang alamiah, karena memang yang namanya bahasa itu berkembang secara alamiah. Lahan tidak, yang menjadi lahan kalau ini diucapkan di masa lalu, tapi tidak menjadi lahan kalau ini disepakati oleh para ulama ahli qiraat. Begitu. Kenapa tidak menjadi lahan? Karena memang sudah diamalkan secara umum, sudah diamalkan oleh banyak orang, begitu, sehingga standarnya itu menjadi berbeda dibandingkan para ulama terdahulu. Tapi kan Al-Quran mesti dibaca dengan gaya baca yang dibaca oleh Nabi. Baik, pertanyaannya bagaimana dhadnya Nabi? Kita nggak punya rekamannya, itu jadi masalah. Kita nggak punya rekamannya, itu jadi masalah. Bacaannya Nabi nggak punya rekamannya, bacaannya sahabat kita nggak punya rekamannya, bacaannya Imam Asim nggak punya, bacaan Imam Hafs punya, bahkan bacaannya Imam Ibnu Jazari sekalipun kita nggak punya rekamannya. Maka sandaran kita hari ini hanya riwayat-riwayat yang diamalkan oleh para ulama, dan ternyata para ulama mengamalkannya bagaimana? Angqad. Nggak ada ulama yang mengamalkan, ada sih, tapi malah diserang ya. Ada sebagian ulama yang mengamalkan angqad. Secara teori lebih tepat sebetulnya. Angqad. Misalnya siapa? Al-Syekh Ubaidullah Al-Ghani rahimahullah ta'ala, tapi beliau sudah wafat. Beliau dulu pengajar qiraat di Madinah. Syekh Ubaidullah Al-Ghani. Makanya beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu, karena memang dari sisi lidah dan suaranya mirip dha. Kan bedanya cuma ujung lidah sama sisi lidah. Begitu. Lalu kemudian saya pun pernah bertanya masalah ini kepada Syekh Mahmud Zurena Al-Misri. Maka beliau mengatakan ketika menjelaskan makhraj huruf dhad ketika daurah jazariyah, maka beliau mengatakan itu fasih, itu afsah, kata beliau. Jadi itu fasih, itu afsah. Justru beliau mengatakan yang lebih fasih itu yang mirip syiddah tadi. Begitu. Saya pun pernah berdiskusi dengan Ustaz Muhammad Al-Farabi, tapi ya kesimpulannya tidak sampai pada rikhwah yang sempurna. Maka beliau ya setidaknya ada aliran lah walaupun sedikit, kata beliau. Jangan sampai jadi syiddah 100%. Misalnya seperti ada sebagian orang baca fadli, ini kan jadi syiddah 100%. Setidaknya ada aliran minimal untuk memenuhi hak rikhwahnya saja, satu harokat kan, fadli, walaupun mungkin tidak sempurna alirannya, karena khawatir nanti malah jadi dha, begitu. Jadi kesimpulan beliau seperti itu. Baik. Pendapat tersebut juga diikuti oleh Ibnu Jini dari kalangan ahli nahwu dan juga para ulama ahli qiraat seperti Imam Maki, Abu Amr Adil, dan Ibnu Jazari. Jadi mereka sepakat bahwa secara teori yang namanya huruf dhad itu mengandung rikhwah, begitu. Sedangkan para ulama fonetik kontemporer menyatakan bahwa huruf dhad yang diamalkan hari ini bersifat syiddah,
bukan rifwah. Seperti yang tadi telah disebutkan, dan ini kami ulang kutipan dari Dr. Nasaruddin Idris Jauhar, bahwa huruf dhad bersifat infijari. Apa itu infijari? Infijari artinya syiddah. Jadi kalau misalnya kita melihat kitab-kitab tajwid mengatakan infijari artinya syiddah. Jangan diartikan ke yang lain. Infijari itu syiddah. Jadi dalam bahasa tajwid syiddah, dalam bahasa fonetik infijari. Karena ada orang yang mengatakan infijari itu pecah. Jadi huruf jim itu kan infijari. Jim itu kan syiddah ya. Jim itu syiddah. Maka mereka mengatakan, oh jim itu infijari. Jadi suaranya harus pecah gitu. Enggak paham infijari, jadi ngarang-ngarang sendiri. Inilah yang dipegang oleh para ulama fonetik kontemporer seperti Dr. Ibrahim Anis, Dr. Kamal Muhammad Bishir, dan selain mereka dari para ulama fonetik. Mereka mengatakan huruf dhad secara sifatnya syiddah yang diamalkan hari ini. Bahkan Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad dalam catatan nomor 2 mengatakan bahwa dhad ini juga diamalkan para ahli qiraat sekarang. Al-dhadu fi nutqi jumhuri mujidil qiraati zamanina sautun syadid. Dan ini harus kita akui. Jangan sampai, oh enggak kok rifwah kok. Inilah rifwahnya dhad. Jangan sampai denial, tapi enggak cocok dengan teori begitu. Kan sebagian orang kadang-kadang begitu. Ya inilah rifwahnya dhad. Ya enggak, kalau memang seperti itu namanya syiddah begitu. Jadi enggak usah denial, enggak usah menyangkal bahwa kebanyakan ahli qiraat hari ini mengamalkan dhadnya itu adalah syiddah, dan ini diakui oleh Dr. Ghanim Qadduri Al-Hamad. Mau membantah beliau, mau membantah para ulama fonetik yang banyak sekali jumlahnya, ya begitu. Jadi kadang-kadang ada sebagian ulama tajwid atau ulama qiraat yang denial, menyangkal, enggak kok ini rifwahnya seperti apa ya, inilah rifwahnya dhad yang berbeda. Jadi secara teori ngejelasin rifwah, tapi secara praktek malah enggak tampak rifwahnya begitu. Maka akui saja bahwa hari ini memang kebanyakan ulama kita mengamalkannya dengan syiddah begitu. Mendingan lebih baik diakui seperti itu. Bahkan saya pernah bertanya, saya nggak menyebut nama syekhnya ya, karena aib menurut saya. Saya pernah nanya, ya syekh, tolong karakter rifwahnya dhad itu seperti apa? Saya pengen tahu, contohkan. Beliau malah bilang gini, kok antum ngomongin rifwahnya dhad itu sifatnya istitolah bukan rifwah. Jadi saya malah jadi bingung. Wah, ahli qiraat aja nggak paham begitu ya. Jadi beliau sendiri mungkin bingung, gimana rifwahnya dhad. Tapi beliau kemudian menyangkalnya bukan ini ya. Inilah yang membuktikan bahwa ternyata nggak semua ahli qiraat itu mahir tajwid. Bahkan ketika saya tanya rifwahnya dhad, dia malah bilang dhad itu nggak punya rifwah, dhad itu sifat istitolah. Jadi nggak semua ahli qiraat. Syekh, orang Timur Tengah bukan orang Indonesia. Saya nanya waktu itu. Ya. Allahu a'lam bissawab. Dan huruf dhad yang syiddah ini sebetulnya sudah tersebar sejak lama. Jadi bukan baru sekarang. Hal ini ditunjukkan oleh siapa? Misalnya oleh Ibnu Sina dalam kitab Asbabu Hurufil Huruf yang menyatakan bahwa huruf dhad menurut salah satu pendapat bersifat syiddah. Beliau mengatakan wal huruful mufradah yal ba'u wa ta wal jim wa dal wa dhadu fi wajhin wa ta'u wal qaf wal kaf. Huruf-huruf mufradah, huruf-huruf yang suaranya tidak mengalir, huruf syiddah bahasa kita. Jadi syiddah bisa disebut huruf syiddah, bisa disebut huruf infijari, bisa disebut huruf mufradah kalau pakai istilahnya Ibnu Sina. Beliau mengatakan huruf mufradah itu adalah ba, ta, jim, dal, dhad menurut salah satu pendapat. Jadi ternyata di zaman Ibnu Sina saja dhad itu sudah ada dua, ada dhad yang syiddah, ada dhad yang rifwah. Menurut salah satu pendapat dhad itu adalah tidak mengalir suaranya. Jadi sudah ada sejak lama. Begitu ya, dhad yang tidak mengalir ini. Lalu bagaimana kemudian kok zaman sekarang kita hampir tidak bisa mendengarkan bacaan para ulama al-qiraat yang benar-benar mengalirkan suara huruf dhad. Apa masalahnya? Maka ya, ini menurut Imam Makki bin Abi Thalib adalah kelalaian sebagian ilmu, bahkan ahli qiraat dalam permasalahan ini. Jadi memang ulama-ulama zaman dulu itu bukan lalai mungkin ya, cuma bahasa beliau lalai. Tapi kalau saya melihatnya toleransinya terlalu tinggi untuk huruf dhad. Jadi ulama zaman dulu, ilmu zaman dulu itu toleransinya terlalu tinggi untuk huruf dhad, sehingga mereka seakan-akan ya sudahlah pakai dhad yang kedua juga nggak apa-apa, pakai dhad yang syiddah pun mungkin pada akhirnya tidak apa-apa akhirnya. Maka beliau mengatakan dalam kitab Ar-Ri'ayah, fala budda lahu min at-tahaffudhi bi lafdhi dhad haitsu waqa'at fahuwa amrun yuqassiru fihi aktsaru man ra'aitu minal qura'i wal a'immati li su'ubatihi 'ala man lam yadrab fihi. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa menjaga lafal huruf dhad ya dimanapun ia berada. Kenapa? Karena perkara ini merupakan perkara yang diabaikan oleh kebanyakan orang-orang, dan aku telah memperhatikan hal ini kebanyakan diabaikan oleh para qari dan juga para imam.
begitu. Bahkan bukan hanya para qori, tapi para imamnya, berarti para guru-gurunya. Kata siapa? Kata Imam Aqil bin Abi Thalib, dan itu sudah berapa ratus tahun yang lalu sudah terjadi seperti pengabaian atas kesempurnaan huruf dhad. Tapi kalau saya menilainya bukan pengabaian sih, kalau saya melihatnya toleransi. Kata Imam Aqil pengabaian. Selain beratnya pelafalan huruf dhad yang fasih, juga disebabkan kebiasaan orang-orang Mesir yang mengucapkan huruf dhad menjadi huruf dal tebal, sehingga huruf dhad menjadi serupa dengan huruf to, seperti yang tadi dibahas di awal. Kemudian mereka mengucapkan to dengan hams dan menjadi tak tebal. Jadi dhadnya menjadi dal tebal, to-nya menjadi tak tebal. Tidak heran ketika kemudian para ulama fonetik mengatakan hari ini huruf dhad dikeluarkan dari makhraj to, dal, dan ta. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Imam atau Syekh Al-Mar'ashi dalam kitab Kaifiyatu Ada'id dhad, dan juga Syekh Ibnu Ghanim Al-Maqdisi dalam kitab Bughyatul Murtad fi apa itu? Bughyatul Murtad tentang huruf dhad. Bughyatul Murtad. Jadi dua kitab itu yang menjelaskan bagaimana huruf dhad itu banyak berubah di kalangan awal, itu di kalangan para qori di Mesir. Begitu. Adapun berkaitan dengan ini tadi berkaitan dengan rifwah ya, jadi paham ya. Jadi rifwahnya dhad itu ya harusnya secara teori ada. Namun ternyata kita harus mengakui bahwa hari ini jarang orang yang menyempurnakan rifwahnya dhad, bahkan kebanyakan mereka mengubahnya menjadi syiddah. Kemudian berkaitan dengan istithalah. Apa itu istithalah? Di sini pun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli qiraat. Ulama fonetik nggak pernah nyebutin istilah istithalah. Terus apa arti istithalah? Maka banyak sekali perbedaan pendapat ya. Apa yang dimaksud dengan istithalah? Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa istithalah berkaitan dengan makhraj. Karena makhraj dhad sepanjang sisi lidah dari belakang ke depan sampai makhraj lam, maka disebut istithalah. Kenapa? Karena makhrajnya panjang, maka disebut istithalah. Ini pendapat pertama yang paling banyak ditemukan di kitab-kitab tajwid. Yang kedua mengatakan bahwa istithalah berkaitan dengan rifwahnya. Ini misalnya pendapat Abu Amr Ad-Dani. Dia mengatakan dhad punya sifat istithalah karena rifwah. Jadi ketika makhraj itu panjang, maka aliran suara mengalir di sana. Imam Abu Amr Ad-Dani. Sebagian yang lain berpendapat bahwa istithalah adalah dorongan lidah, indifa'ul lisan, ketika kita mengucapkan huruf dhad, sehingga lidah itu yang asalnya begini ya, yang asalnya seperti ini, terdorong ke depan sehingga ujung lidahnya menekan bagian area gusi, gigi, gigi seri depan atas kita begitu. Jadi ini pendapatnya Syekh Aman Suwaid ya. Jadi ada dorongan dan ketika lidah mendorong itulah ada aliran suara walaupun sedikit. Jadi rifwahnya dhad ya segitu aja begitu menurut beliau ya. Begitu. Ada pendapat yang lain ada. Ini kami dapatkan dari Ustaz Al-Farabi. Beliau mengatakan bahwa istithalah adalah gelombang suara yang menyebar ke seluruh sisi lidah dan geraham. Di mana yang bersentuhan hanya sebagian sisi lidah saja dengan tawahid, namun gelombangnya menjalar pada seluruh sisinya. Pemahamannya harus dikasih gambar. Kalau yang keempat tadi. Mana tadi gambar? Nah, jadi begini. Tadi kan kita sampaikan bahwa sebagian ulama menilai huruf dhad dikeluarkan dari tawahin saja, 4, 5, 6, 7 yang biru pekat ini ya. Nah, menurut Syekh Muhammad Al-Farabi begitu. Jadi beliau memilih pendapat tersebut bahwa secara makhraj lidah yang tersebut sempurna adalah di sini saja. Begitu. Namun vibes-nya ya, gelombang suaranya ini menjalar sampai ke sisi lidah yang tidak bersentuhan dengan geraham. Itu maksudnya. Jadi vibes-nya, gelombang suaranya yang menjalar sampai ke ujung lidah yang tidak bersentuhan dengan tawahin. Itulah kenapa disebut istithalah. Ini menurut kajian beliau atas beberapa sumber yang telah beliau teliti dan beliau kaji. Ijtihadi ya ijtihadi. Jadi bisa iya, bisa tidak. Empat-empatnya pun ijtihadi pendapat ini. Pendapat masalah istithalah tadi empat-empatnya pun ijtihadi. Baik. Ini, baik. Kemudian, selain sifat huruf yang telah disebutkan, sebagian ulama berpendapat bahwa huruf dhad memiliki sifat tafashi. Ada juga yang mengatakan bahwa huruf dhad memiliki sifat nafkh. Tapi ini tidak perlu kita bahas, ya karena memang jarang disebutkan oleh ulama zaman sekarang. Namun disebutkan oleh sebagian ulama. Baik. Kemudian, bagaimana dhad yang mesti kita amalkan sekarang? Maka
Syekh Ibnu Qayyim Al-Maqdisi mengatakan dalam kitab Yudhul Muqtad, siapa saja mengucapkan huruf dhad dari makhrajnya yang khusus dengan sifat-sifat tersendiri, maka inilah lafal dhad yang paling tinggi dan fasih. Bagaimana lafal ini? Wallahu a'lam bishawab, yang mana yang dhad yang paling fasih. Namun beliau mengatakan ada lagi level rendahnya. Siapa? Yaitu mereka yang mengucapkan dhad mirip dha. Suaranya dhad tapi mirip dha. Ada lagi yang lebih rendah. Siapa itu? Mereka yang mengucapkan dhad dengan dha murni. Begitu. Ada lagi yang lebih rendah. Siapa itu? Mereka yang mengucapkan dhad bercampur zai. Seperti apa suaranya? Wallahu a'lam. Ada lagi yang lebih rendah. Mereka yang mengucapkan dhad bercampur dengan lam tebal. Dan menurut beliau yang level dhad paling rendah adalah dhad yang mirip tha. Jadi dhad zaman sekarang menurut beliau ini adalah dhad yang paling levelnya paling rendah. Tapi saya sendiri berbeda pandangan. Kalaupun kemudian kita tidak bisa mengucapkan huruf dhad yang paling fasih di sini, begitu ya. Kalau kita tidak bisa mengucapkan huruf dhad yang paling fasih, ya sudah. Berarti tidak masalah kalau mau mengucapkan huruf dhad yang mirip dha. Atau yang ketiga, ya tadi dhad thaiyah yang banyak diamalkan ulama zaman sekarang. Jadi saya menilai ini adalah level ketiga, bukan level terakhir. Saya pribadi. Ya. Kenapa? Karena saya berpandangan bahwa itulah yang banyak diamalkan hari ini. Jadi sudah menjadi ijma' baru bahwa itu boleh, begitu. Ya, sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa itu boleh. Dan ijma' itu kan bagian dari syariat Islam, bagian dari hukum Islam. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kesimpulannya adalah bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai makhraj akibat huruf dhad, kemudian pelafalan huruf dhad telah mengalami perubahan dan pergeseran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa banyak para qari yang kurang memperhatikan kesempurnaan dhad yang fasih sehingga ini menjalar dan menyebar persebarannya, mengubah huruf dhad yang asli menjadi berkurang sebagian sifat-sifatnya. Kemudian bahwa kebanyakan ulama qiraat hari ini melafalkannya dengan dhad yang mirip tha, dan ini sudah kita bahas juga, bahwa sebagian ulama mengatakan dhad yang mirip dha itu lebih baik daripada dhad yang mirip tha. Ini juga disampaikan oleh Syekh Al-Mar'ashi. Jadi kalau misalnya level dhad itu ada 3, maka yang pertama adalah dhad yang paling fasih. Yang kita atau yang saya pribadi belum tahu bentuk dhad yang paling fasih seperti apa, dhadnya Nabi seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau tidak bisa, maka silakan mengucapkan dhad yang sesuai dengan teori pada kitab-kitab. Dari fuahnya jelas, istitolahnya, ada itibaqnya, ada jaharnya, maka silakan amalkan itu. Kalau tidak bisa bagaimana? Maka silakan di level ketiga, apa itu? Dhad yang mirip to atau dhad thaiyah. Bukan to 100%, tapi dhad yang rifwahnya berkurang, begitu ya. Intinya seperti itu. Baik, beberapa keliruan saat mengucapkan huruf dhad. Yang pertama, memindahkan makhrajnya ke ujung lidah yang menjadi to atau menjadi dha, kemudian mengubahnya menjadi to, dha, lam tebal, dal tebal atau lain sebagainya, memantulkannya saat sukun. Ini yang sering terjadi juga. Misalnya min fadlih dibaca min fadlih, ya. Memanjangkan suaranya saat bertasydid dan mengira itu istitolah atau menganggap itu istilah. Misalnya waladhdallin, ada sebagian orang baca walad, nggak ada. Panjang tasdidnya dhad sama dengan panjang tasdidnya lam, sama dengan panjang tasdidnya shin, sama. Satu harokat saja. Tidak seperti gunah yang memanjang menjadi 2 harokat. Berlebihan dalam mengucapkannya. Ada sebagian orang karena dhad itu susah, ya sampai ada sebagian orang kalau mengucapkan walau nggak seperti itu, malah jadi dalam, malah jadi apa, kadang-kadang saya muncat begitu ya. Tidak harus seperti itu. Kita ucapkan saja semampunya, sesuai dengan teori ada, sesuai dengan teori yang dituliskan oleh para ulama, sesuai dengan praktek yang diajarkan oleh guru-guru kita. Seperti itu. Maka demikianlah huruf dhad kita ucapkan. Jadi kalau misalnya contoh, adapun yang saya praktekkan seperti ini, wallahu taala alam, saya pun tidak tahu dhad saya ini versi yang mana kalau menurut pandangannya Ibnu Qayyim Al-Maqdisi ataupun Al-Mar'ashi. Tapi inilah yang kami talakikan. Intinya kesimpulannya begini, jangan sampai menjadi dha, yang pertama, jangan sampai menjadi dha sempurna. Kemudian yang kedua, jangan sampai menjadi syiddah sempurna. Jadi kalau saya pribadi 2 poin itu aja, ya. Jangan sampai menjadi dha sempurna, jangan sampai menjadi syiddah sempurna. Maka kurangi unsur-unsur tha, kurangi unsur-unsur dal. Karena saya yakin untuk jadi dha jarang orang yang mengucapkan dha menjadi huruf dha hari ini jarang. Kekeliruan yang terjadi di mana? Kekeliruan sendiri adalah mengubahnya menjadi dal tebal atau to. Maka mulai sekarang kurangi unsur-unsur to, kurangi unsur-unsur dal pada huruf dhad. Kenapa? Karena khawatirnya ya ini malah kemudian ya benar-benar seperti dhadnya orang-orang awam gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita berusaha untuk membaca dhad semurni mungkin,
Walaupun kita tidak tahu bagaimana pelafalan huruf dhodnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun kita tetap konsisten di atas rel atau track diroyah kajian teoritis yang telah ditetapkan oleh para ulama bahwa dhod itu rifwah, ya minimal adalah sedikit rifwahnya, jangan sampai hilang sama sekali. Walau ya minimal ada aliran walau minimal segitu, minimal. Kalau memang mau dialirkan sedikit lagi pun saya berpandangan tidak masalah. Misalnya ada orang yang mengucapkan walau maka saya berpandangan tidak masalah selama makhrajnya bukan di ujung lidah. Saya pribadi, ini pandangan saya pribadi ya, begitu ya. Daripada ada orang yang mengucapkan untuk begini walau to, nah itu justru lebih bermasalah dibandingkan walau. Jadi saya pribadi menganggap bahwa mengucapkan dhad menjadi walau itu lebih baik daripada mengucapkan dhad menjadi walau do. Kalau bisa pertengahan itu lebih bagus lagi. Walau. Jadi jangan ketika keluar harokat itu jangan begini. Walau. Nah jangan ada unsur ed. Kurangi. Maka keluarnya perlahan. Walau. Jadi jangan walau to, apalagi pakai ujung lidah. Walau to ditekan. Tidak. Jadi keluarnya lembut. Jadi tampakkan rifwahnya walaupun sedikit. Begitu kesimpulan pengucapan huruf dhad. Silakan dilatih, dan ini memang ya huruf yang paling berat. Jadi usahakan berlatih semaksimal mungkin, jangan sampai berubah jadi dal, jangan sampai berubah jadi to, jangan sampai berubah jadi lam tebal, jangan sampai berubah jadi dha. Demikian wallahu taala a'lam. Apabila ada yang tanyakan dipersilakan. Bertanya Ustaz. Tapi udah jam 5 lewat. Ininya mana MC-nya? Mau ada tanya jawab atau enggak? Ya udah enggak apa-apa. Silakan. Yang mau tanya. MC-nya enggak ada kan? Tadi ada mau nanya? Iya Ustaz, tentang huruf dhad Ustaz. Ya, Itu silakan. ketika kasroh itu cenderung bunyinya kemana Ustaz? Apakah seperti boy? Maksudnya Sama dengan seperti huruf yang ada sama dengan shad. Maka kalau untuk kasroh kita sudah bahas bahwa shad pun nggak mesti harus wi, dha pun nggak mesti harus wi. Maka dhad pun ya sama wi, nggak perlu bui, nggak ada seperti itu. Kita simak saja misalnya baca Syarasid begitu, nggak tuh kira-kira kan enggak ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak perlu harus wui, nggak perlu seperti itu. Tidak ada huruf yang kasroh tebalnya melampaui huruf yang fathah, karena huruf ketika kasroh pasti ketebalan itu menurun. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Mau tanya Silakan. Ustaz, Ya, biasanya ya, silakan. oh iya, biasanya ada anak yang mengucapkan huruf dhad itu dengan pipinya itu agak melembung gitu Ustaz. Itu Enggak apa kalau apakah masalah mengganggu? itu enggak Bagaimana? masalah. Ini suaranya. Jadi mau menggelembung mau tidak itu tidak masalah, yang penting suaranya tepat. Oh, Begitu. itu nggak mengurangi ketebalan ya Ustaz? Maksudnya dengan Ya melembung. tergantung. Jadi begini ya. Kalau memang mengurangi ketebalan, ya berarti harus dikoreksi. Jadi fokusnya itu bukan menggelembung atau tidak, tapi hasilnya bagaimana. Jadi fokusnya jangan di menggelembung atau tidak menggelembungnya fokusnya. Fokusnya itu apakah kemudian suaranya berubah atau tidak, begitu. Karena banyak juga orang yang menggelembung tapi suaranya biasa. Jadi fokusnya, jadi menggelembung atau tidak itu bukan masalah. Akan menjadi masalah kalau mengurangi hak-hak hurufnya. Jadi hak-hak hurufnya yang mesti diperbaiki. Kalau memang dengan menggelembung hak huruf berkurang, berarti jangan menggelembung. Tapi kalau misalnya dengan menggelembung hak huruf tidak berkurang, tidak masalah. Begitu. Ya. Oh, kalau Seperti dengan monyong gimana? berarti nggak boleh. Kalau monyong berarti nggak bisa ditolerir ya Ustaz. Kalau monyong. Kalau monyong mah dhammah, nggak bisa, dia sudah hukum baru. Karena harokat itu adalah sifat aridhoh. Jadi dia sudah menambahkan sifat aridhoh yang baru kalau dhammah. Begitu. Oh, ya. Jadi kalau dhammah itu Pronunciasi sifat aridhoh, maka tidak boleh. Mungkin untuk pertanyaan dicukupkan untuk bagi Baik. peserta yang bertanya. Tidak ada ya. Jadi intinya adalah bahwa dhad adalah huruf rifwah, termasuk huruf rifwah, dan ini yang sering ditanyakan rifwahnya dhad.
bahwa huruf rikhwah itu tidak terkunci. Bukan nggak nempel 100% ke makhraj ya, bukan nggak nempel 100%, tapi walaupun dia nempel tidak terkunci sehingga aliran suara masih bisa mengalir. Huruf ghain, al, huruf fa, huruf sa, huruf dha, huruf zal. Jadi bukan nggak nempel, tapi tidak terkunci. Adapun huruf syiddah terkunci. Begitu ya. Kemudian ya, huruf dhad syiddah atau rikhwah. Huruf dhad adalah huruf rikhwah, maka berarti jangan terkunci makhrajnya, jangan sampai berubah menjadi syiddah, menjadi do, di, du, tidak seperti itu, tapi ucapkan dengan lebih lembut. Do, li, wu, dal. Do, li, wu, dal. Ucapkan dengan lembut, tapi jangan sampai berubah menjadi huruf dha seperti itu. Allahu ta'ala a'lam. Demikian. Kalau tidak ada yang tanyakan lagi. Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini ya. Tinggal latihannya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.